Perkenalkan, saya Wahdania Pratiwi dengan NIM 44452300033 dari kelas B Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan ekonomi kelautan. Pengembangan ekonomi kelautan di Indonesia mengacu pada kebijakan di bidang kelautan yang tercantum dalam pilar-pilar kebijakan kelautan Indonesia. Terdapat 7 pilar, yaitu diantaranya ada yang pertama pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Yang ketiga ada tata kelola dan kelembagaan laut yang komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien. Yang keempat ada ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan. Yang kelima ada pengelolaan ruang laut dan perlindungan yang berdasarkan informasi akurat. Yang keenam ada budaya bahari dan yang ketujuh ada diplomasi maritim. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari ketujuh pilar tersebut, yaitu saya akan menjelaskan pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya kelautan adalah upaya terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati dan pesisirnya untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dengan potensi lautnya yang luas telah menunjukkan komitmen dalam mengelola sumber daya kelautan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang ini. Kondisi yang sudah dilakukan di Indonesia pada pengelolaan sumber daya kelautan yaitu ada penetapan zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini seluas 3 juta kilometer persegi memberikan hak kedaulatan dan yurisdiksi untuk mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut. Yang kedua ada pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian ini fokus pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Yang ketiga ada penyusunan regulasi. Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan dibuat untuk mengatur pengelolaan sumber daya kelautan. Yang keempat ada penetapan kawasan konservasi. Penetapan kawasan konservasi laut ini untuk melindungi keanekaragaman hayati laut. Yang kelima ada pemberian izin usaha, yang mana izin usaha ini diberikan kepada pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya kelautan. Kemudian untuk kondisi yang sudah dilakukan pada pengembangan sumber daya manusia itu ada pendirian sekolah dan pelatihan. Sekolah dan pelatihan ini didirikan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Yang kedua ada pemberian beasiswa, yang mana beasiswa ini diberikan kepada pelajar yang ingin berkuliah di bidang kelautan dan perikanan. Yang ketiga ada pelatihan dan penyuluhan. Pelatihan dan penyuluhan ini diberikan kepada masyarakat pesisir tentang pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan. Yang keempat ada kerjasama internasional. Kerjasama ini dengan lembaga internasional dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelautan. Selanjutnya ada kendala yang terjadi atau tantangannya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat beberapa tantangan atau kendala. Seperti yang pertama ada penangkapan ikan yang berlebihan, menyebabkan kerusakan stok ikan dan ekosistem laut. Yang kedua ada pencemaran laut, yang akan merusak habitat laut dan mengganggu kesehatan manusia. Yang ketiga ada konflik antar pengguna, konflik antara nelayan tradisional dan perusahaan perikanan industri. Yang keempat ada kekurangan sumber daya manusia yang kompeten. Masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Nah, dari kendala maupun tantangan yang ada, di sini saya membuat strategi yang cocok untuk pengembangan berkelanjutan menurut saya. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, tentunya membutuhkan strategi yang komprehensif, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Berikut ini beberapa strategi yang cocok menurut saya. Yang pertama ada penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum terhadap
pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan. Yang kedua ada pengembangan teknologi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan. Yang ketiga ada diversifikasi ekonomi, diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya kelautan. Yang keempat ada pendidikan dan pelatihan. Ini tentunya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia kelautan yang kompeten. Yang kelima ada peningkatan kesadaran. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Yang keenam ada kerjasama internasional. Memperkuat kerjasama internasional untuk pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Nah, dengan adanya penerapan strategi ini yang tepat dan komitmen dari semua pihak, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia tentunya dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang. Nah, dengan penerapan strategi yang tepat dan komitmen dari semua pihak, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan dua pilar penting untuk mencapai pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dengan sinergi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, potensi besar laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.